Baik, saya ulangi. Tadi untuk mengaktifkan WAMP, silahkan ketik WAMP, WAMP. Kemudian di sini ada, lalu diklik. Setelah diklik, di sisi kanan ini muncul ikon-ikon kecil, diantaranya WAMP server. Silahkan klik simbol WAMP server seperti ini, seperti kipas ini ya. Kemudian silahkan start all service. Oke, kalau sudah silahkan, ini saya tutup dulu. Silahkan klik lagi tadi WAMP service, WAMP server maksudnya. Kemudian silahkan di atasnya ini ada MySQL. MySQL ya. Kemudian seret ke kiri, pilih yang MySQL console. Nah, seperti ini. Silahkan, sudah tampil seperti ini atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Pak. Kalau sudah, enter Pak. password, ya. Silakan di-enter saja, Mas, tidak usah diisi, ya. Nah, seperti ini. Sudah semua ya. Kemudian pertama adalah kita melihat database apa yang sudah tersedia. Caranya adalah show databases. Nah, seperti ini coba. Show databases. Kemudian diakhiri titik koma. Kemudian saya enter. Di sini akan tersedia database apa yang sudah ada. Mungkin kalian karena belum buat, maka mungkin hanya ada information schema sama MySQL. Coba, punya kalian adanya apa? Nama database-nya apa itu? Information schema sama SQL, Pak. Hanya dua ya. Benar. Berarti kita butuh membuat database baru ya. Kalau show database adalah kita aktifkan, misalkan kita lupa nama database kita apa, atau melihat database apa saja yang ada di folder database saya, maka dengan menggunakan show databases. Nah, seperti itu ya. Silahkan langsung di screenshot saja, nanti bisa dimasukkan Word gitu aja untuk pembelajaran lebih lanjut ya. Untuk mengulang nanti. Baik, setelah itu kita akan membuat database baru. Nah, create database ya. Kemudian kalau ada yang masih salah perintah atau ada error, silahkan bicara ya. Nanti bila mana perlu di-share seperti apa kesalahannya biar kita bareng-bareng bisa ngoreksi ya. Kemudian create database, nama database-nya apa? Misalkan nama database-nya adalah apa enaknya database-nya? Database-nya misalkan ini aja. Data Python gitu aja ya. Data Python misalkan. Data Python, PHI ya. Oke, seperti ini. Create spasi database spasi data Python seperti ini. Silahkan. Kemudian kalau sudah di-enter. Nah, perintah yang benar di sini akan muncul query OK. Ya, query OK. Jadi perintah berhasil, one row, satu baris affected ya. Ini adalah perintah yang benar. Sebelum ke perintah yang lain, apakah ada yang mengalami kesalahan? Silahkan. Monggo matur saja ya, bilang saja kalau ada kesalahan. Silahkan. Create database data Python. Ya. Tidak ada masalah, Mbak Mas, sampai sini? Pak, saya, Pak. Nggih, gimana Mas? Nggih. Kok nggak muncul ya, Pak? Tidak muncul apanya? Yang itu welcome to the MySQL monitor itu, Pak. Nggak muncul. Yang atas? Ya, Welcome. udah saya start all service. Start all service sudah? Sudah ya? Sudah, Pak. Kemudian MySQL
MySQL Console? Sudah? Udah, Pak. Tapi tulisannya enter password aja, Pak. Oh, di enter aja, di enter Mas, di enter, di enter. Diklik pada tampilan hitamnya, lembar kerjanya, terus di enter. Bisa? Nggak bisa, Pak. Bisa di-share? Share Oh, udah, layar? Pak. Udah, Pak. Oh, Maaf, sudah Pak. Udah, bisa? Pak. Udah Ya. bisa, Pak. Kalau sudah, coba Makasih, Pak. nggih. Silahkan show databases dulu Mas, bertahap biar tahu caranya. Show databases. Mohon maaf ya, tadi terpental ya. Sudah masuk? Sudah, Pak. Sudah, Nji. Sudah, Pak. Oke, kembali ke sini. Ada yang mengalami kesalahan sampai sini? Mas siapa tadi sudah bisa, Mas? Siapa tadi yang terakhir, Mas siapa? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, ini dasar sudah. selanjutnya bisa kita gunakan ya untuk pemrograman yang lain. Kalau sudah, kita kembali melihat show database, melihat database yang ada. Karena kita sudah mempunyai perintah yang sama sebelumnya di show database, boleh diketik ulang, boleh mencari perintah sebelumnya dengan cara panah atas atau panah bawah. Nah, misalkan kita mau kembali melihat apakah database yang saya buat di share screen. Belum di share screen. Oh, nggih, mohon maaf. Sebentar. Sampun nggih, sudah? Sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah ya. Kembali lagi, setelah kita membuat database, langkah selanjutnya adalah melihat apakah database yang kita buat sudah masuk benar ya. Caranya bisa Anda ketikkan show database, bisa seperti itu ya. Cara kedua adalah kita melakukan panah atas cari, oh enggak ada ini sebentar. Oh, kebetulan sudah hilang ini sebentar. Coba show databases, titik koma, dilihat datanya apakah sudah masuk. Ini kita sudah masuk ya, data Python. Punya Anda sudah ada atau belum? Punya kalian sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Sudah Pak. ya. Ya, kalau sudah, itu tadi adalah membuat database, kemudian melihat
database yang tersedia dalam folder SQL ya. Langkah selanjutnya adalah kita mengaktifkan database yang telah kita buat. Namanya apa tadi? Namanya apa? Database-nya? Data Python, Mbak. Data Python. Selanjutnya, kita tidak cukup hanya membuat saja, tapi kita perlu mengaktifkan ya, use kemudian data Python. Nah, seperti ini ya. Kemudian titik koma. Nah, seperti ini. Use spasi data Python. Ini artinya database kita aktif ya. Database kita aktif. Untuk praktek selanjutnya nanti ya, misalkan Anda menggunakan lembar kerja ini, MySQL ini, dicek dulu show databases apakah sudah ada. Kalau sudah ada berarti kita tidak perlu meng-create database lagi, tapi cukup memanggil atau mengaktifkan saja. Use data Python. Nah, seperti itu. Oke, tidak masalah ya. Kalau sudah kita aktifkan, harus diaktifkan ya. Nanti di pemrogramannya juga ada aktivitas atau program untuk mengaktifkan atau memanggil database ya. Ini mengaktifkan atau memanggil ya, pakai use data Python. Kemudian selanjutnya kita membuat apa yang dinamakan tabel. Jadi kalau walaupun Anda anak teknik, tetap wajib tahu tentang database ya. Pasti berkecimpung dengan ini. Database itu artinya kumpulan dari atau rumahnya data, rumah keseluruhan data. Sebagai contoh akademik itu database. Kemudian di dalam akademik itu ada tabel-tabel untuk menyimpan data ya. Misalkan di database akademik ada tabel mahasiswa. Kemudian di database akademik ada tabel mata kuliah. Kemudian ada tabel nilai. Nah, keseluruhan tadi tabel mahasiswa, mata kuliah, nilai dan tabel yang lain itu menginduknya di dalam sebuah database. Kebetulan yang saya sebutkan tadi adalah database akademik. Nah, nanti juga sama. Kita membuat satu database data Python, di dalamnya terdiri dari beberapa tabel ya. Terdiri dari beberapa tabel. Langkah selanjutnya adalah kita melihat ada tabel apa saja di database data Python. Caranya adalah show table ya, show tables jamak ya, show tables. Nah, coba Anda lakukan cara yang sama, show tables. Masih kosong ataukah sudah ada isinya? Kosong ya, masih ya. Kalau sudah, kita bisa menambahkan sebuah tabel ya, misalkan create table, misalkan ya, create table, kemudian nama tabelnya apa? Kita punya database data Python, tabelnya misalkan adalah ini aja ya, supplier mesin misalkan ya, supplier alat mesin misalkan ya, supplier. Create tabel supplier kurung buka. Nah, create tabel supplier kurung buka. Kalau mahasiswa itu, tabel mahasiswa itu mempunyai yang namanya atribut. Anda sebagai mahasiswa, data Anda tersimpan di database akademik Udinus ya, dalam sebuah tabel mahasiswa. Di situ ada atribut diantaranya name. Name itu atribut atau bagian dari tabel itu namanya atribut. Ada nama, ada apa namanya, kota, ada jenis kelamin dan lain-lain ya. Demikian juga kita mencoba membangun tabel yang namanya supplier di dalam database yang namanya data Python ya. Namanya di dalam supplier misalkan ada kode misalkan ya. Kode sub ya. Kita kasih nama kode misalkan, enggak apa-apa ya. Kemudian
setelah kita menyebutkan atributnya, langkah selanjutnya adalah menyebutkan jenis atributnya. Apakah jenisnya data yang tidak bisa dioperasikan matematika ataukah data yang bisa dioperasikan. Kalau data yang tidak bisa dioperasikan matematika, sebaiknya pakainya adalah varchar. Nah, seperti ini ya. Kode varchar, kemudian kode ini adalah nama atribut atau variabel di dalam tabel supplier dengan jenisnya varchar. Ya, kemudian lebar isiannya adalah misalkan 5. Nah, seperti ini. Kode spasi varchar kurung buka 5. Maksudnya ada variabel atau atribut di dalam tabel supplier namanya kode, jenisnya varchar. Varchar itu jenis atribut untuk data yang tidak bisa dioperasikan matematika ya. Seperti name itu gabungan huruf dan angka atau isiannya tapi tidak bisa dioperasikan matematika. Nanti ada harga misalkan, itu lain lagi bukan varchar tapi int seperti itu ya. Oke, yang pertama kita pakai kode spasi varchar 5. Kemudian kita kasih primary key ya. Primary key adalah kunci utamanya, kunci utama. Jadi bahwa kalau mahasiswa NIM itu sebagai primary key dari tabel mahasiswa ya. Karena apa? Karena NIM itu tidak boleh ada isian yang sama seperti itu. Makanya dibuat primary key. Yang kedua, saya mau menambahkan setelah kode, kira-kira supplier ada apa? Nama ya. Nama sub gitu aja ya. Atau nama supplier. Ini saya tambahkan. Jangan terburu di enter ya. Coba ini kita ganti KD sub gitu aja. Nah, larikan panah kanan ke kiri ya. Jangan di enter. KD sub spasi varchar 5 primary key, kemudian nama sub. Nama sub kira-kira jenisnya varchar atau int. Kalau int itu untuk angka ya. Berarti nama sub adalah varchar juga ya. Varchar, kemudian lebarnya adalah nama katakanlah 25 seperti ini ya. Kemudian ada tambahan lagi setelah kode nama, kemudian ada yang ketiga jenis misalkan. Jenis nanti berisi tetap dan tidak tetap misalkan. Jenis supplier tetap dan tidak tetap. Varchar, kemudian jenisnya misalkan kita buat 12 lah misalkan. Oke, koma lagi. Jenis varchar, kemudian apa lagi ya, supplier ya. Kota ya. Kota misalkan. Varchar, kemudian saya kecilkan. Nah ini ya, biarkan turun ke bawah, jangan di enter ya. Biarkan turun ke bawah, jangan di enter. Jenis varchar, kemudian kota varchar juga. Nah seperti ini. Kemudian kota misalkan 20, seperti ini. Oke, ini dulu ya. Coba Anda cermati, ini ada create tabel supplier. Di dalamnya ada KD sub, varchar 5, artinya isiannya sebanyak 5 digit angka. Posisinya sebagai primary key, artinya kunci utama. Kemudian NM sub, varchar 25, maksimal isian nama 25. Artinya apa? Ketika nanti di pendataan Python-nya, di programnya, kalian isi nama sebanyak 30, tetap yang tersimpan adalah digit 1 sampai 20, sampai 25. Misalkan diisi 30 ya, tapi ternyata penyediaan ruangannya di sini 25 digit, ya 25 digit yang tersimpan ya. Kemudian jenis varchar 12,
lalu kota varchar 20, jenis juga maksimal 12, nanti berisi tetap dan tidak tetap, seperti itu. Jadi kita bisa mengira-ngira lah, misalkan jenis nanti isiannya tetap dan tidak tetap. Kita ambil yang terbanyak, jangan kita ambil yang tetap, nanti yang tidak tetap ya tidak tersimpan. Ya. Kita ambil dari jenis yang isiannya terbanyak, tidak tetap itu ada berapa digit? Tidak itu 5, spasi 1, tetap itu 5, berarti 11 ya, dibuat 12 misalkan, seperti itu. Kota varchar 20, kita ambil rata-rata kira-kira kota itu lebarnya berapa ya, 20 boleh, lebih boleh ya. Kemudian di enter saja. Oke, seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada yang salah, silahkan. Create table supplier, kurung buka KD sub varchar 5, primary key, seterusnya. Awas di belakang ini ada tanda kurung tutup 1 kali lagi ya, pasangannya depan, terus titik koma. Silahkan. Ada kesalahan tidak? Coba kalau ada yang kesalahan, silahkan bertanya. Nanti bisa ditampilkan di lembar monitor. Bisa kita koreksi bareng-bareng. Gimana? Tidak ada kesalahan? Mbak Tarisa Maharani. Mas Riko Kurniawan, ada kesalahan tidak, Mas? Ada ya, mudah-mudahan ya. Kalau ada langsung bicara ya, enggak apa-apa. Pak, izin bertanya. Ya, monggo, silahkan Mbak. Itu di akhir kan ada yang rows affected itu 0,04 second. Saya 0,01 second itu berpengaruh enggak, Pak? Enggak apa-apa, enggak masalah. Itu kemungkinan adalah kecepatannya aja, kecepatannya, enggak apa-apa. Yang penting query oke, Mbak. Query oke sudah, enggak ada masalah. Ya, baik Pak. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Oke, kalau sudah kita nyoba buat tabel lagi biar lebih paham ya. Tabel supplier, kemudian yang kedua ada grid, grid ya. Tabel, misalkan apa ya? Sarana aja ya. Sarana itu apa? Mesin termasuk. Kalau kalian itu biasanya berhubungan dengan mesin atau apa? Teknik industri. Iya, Pak. Mesin ya misalkan ya. Supplier, kemudian mesin, atau apa ya? Mesin aja tidak apa-apa ya. Mesin. Misalkan create tabel mesin, spasi mesin, kurung buka KD mesin, ya. Kemudian varchar. Kira-kira kode mesin kita buat berapa ya? 4 lah ya misalkan ya, 4. Kemudian primary itu untuk meminimalisasikan data yang sama, kunci yang sama ya, untuk mengatasi itu. Primary key, kemudian ada NM mesin, ini nama mesin. Penamaan variabel jangan pakai spasi ya. Kalau mau memenggal, silahkan gunakan underscore, jangan garis tengah, tapi garis bawah. Misalkan NM mesin dipenggal NM underscore mesin, tidak apa-apa ya. Misalkan seperti ini tidak apa-apa ya. Tapi saya lebih suka biasanya langsung saya gabung aja. NM mesin seperti ini. NM mesin misalkan varchar misalkan varchar berapa nama mesin? 25 ya misalkan ya.
kemudian koma, HRG, ya, HRG beli, harga beli misalkan ya. Itu misalkan, nah harga ini adalah sesuatu yang bisa dihitung. Maka Anda jangan menggunakan varchar, tapi gunakan INT. INT itu pendekan dari integer, ya. INT kurung buka harga itu kurang lebih kalau mesin berapa ya? Kalau angka jutaan, 1 juta itu 7 ya. Katakanlah buat paling enggak ya 7 dulu lah, enggak apa, nanti berjalannya 7 seperti ini. Kode mesin, nama mesin, harga beli, kemudian oke, ini dulu saja ya. Kurung tutup titik koma di enter. Oke, seperti ini. Ada kesalahan enggak? Aman, Pak. Aman, aman. Yang lain enggak ada? Oke, enggak ada ya. Silahkan di screenshot sendiri tampilannya untuk mengulang. Saya juga screenshot barangkali nanti ada yang membutuhkan. Oke, next. Selanjutnya kita akan melihat tampilan tabel, susunan tabel yang sudah kita buat. Caranya adalah, oh ya, sekali lagi silakan lihat dulu tabel yang sudah ada di database kita apa, show tables. Nah, ini untuk melihat. Kita sudah punya 2 tabel, mesin dan supplier. Mesin dan supplier, ya. Kemudian kita akan melihat di dalam tabel mesin itu ada atribut apa saja susunannya ya. Silahkan ketik dash spasi mesin. Nah, dash itu describe, menampilkan tampilan dari tabel mesin. Oke, seperti ini. Sama enggak yang lain? Monggo. Sama, Pak. Sama ya. Yang lain enggak ada masalah? Aman, Pak. Aman ya. Oke. Kalau sudah, dash mesin sudah, kemudian coba lihat isi dari supplier. Nah, dash supplier. Nah, seperti ini. Oke, bisa? Enggak ada masalah? Aman, Pak. Aman. Nah, sekarang kita berkembang. Kita tadi sudah membuat tabel mesin dan supplier, di mana tabel mesin, ya, tabel mesin, kemudian oke. Dash mesin sudah, kita akan menyisipkan atau menambahkan 1 atribut lagi di dalam tabel mesin. Misalkan kita tambahkan jenis mesin ya, JNS mesin. Caranya adalah alter tabel, namanya mesin ya. Kemudian kita tambahkan dengan add. Nah, seperti ini ya. Alter tabel mesin, add, menambahkan pada tabel mesin dengan nama
nama apa namanya atributnya misalkan JNS mesin seperti ini, varchar. Oke, varchar 15 misalkan. Nah, seperti ini. Alter tabel mesin, add jenis mesin, varchar 15. Kita bisa menambahkan after, ya, after misalkan posisinya, misalkan kita tidak tambahkan after seperti ini saja, maka nanti atribut yang baru JNS mesin akan ditambahkan di bawah HRG beli. Namun, misalkan kita tambahkan seperti ini, after NM mesin. Ini artinya kita menambahkan atribut JNS mesin dengan jenis atribut varchar sebanyak 15 setelah, nah after ini setelah NM mesin. Ya, coba kita pakai after seperti ini. Alter tabel mesin, add JNS mesin, spasi varchar 15 after NM mesin. Kemudian kita dash lagi, dash mesin lagi, titik koma. Nah, maka jenis mesin akan berada atau ditambahkan setelah NM mesin, seperti ini. Oke, tidak ada masalah? Tidak ada masalah? Ini dasar-dasar dulu. Ada yang terdapat error? Apakah ada error? Silahkan kalau ada error. Yang putri-putri gimana? Ada error enggak? Bentar Pak, error Pak, ulang dari awal. Error di bagian apa, Mbak? Yang tadi input yang after mesin itu loh Pak. Oh, after mesin. Coba ini diulang. Pak, sebelumnya mau tanya Pak. Iya, Mas. Kalau keterangan untuk errornya itu nanti gimana Pak? Kalau keterangan berhasilnya kan ada query oke. Kalau errornya bagaimana Pak? Keterangan errornya macam-macam, Mas. Kadang keterangan errornya itu menyatakan, misalkan ini, misalkan nanti after ya, ini misalkan after saya membuatnya after NM gitu aja. Maka nanti errornya adalah bahwa NM itu tidak terdaftar. Ya seperti di program gitu. Jadi ada keterangan errornya di bagian apa. Misalkan ini harusnya nama NM mesin, saya nulisnya NM. Maka NM nanti ada keterangan tidak terdaftar. Atau mungkin misalkan kurang koma, kurung tutup, nanti akan ada keterangan. Coba saya buat error ya. Saya buat error dulu coba. Gimana Mbak? Mbak yang tadi, apakah Mbak siapa tadi? Sudah bisa Mbak? Kalau belum bisa silahkan ya. Kalau belum bisa silahkan disampaikan. Coba ini bisa dibesar kecilkan kok ya. Klik kanan di tampilan ini. Silahkan kalian klik kanan ya kalau mau membesarkan properti. Nah ini bisa kalian besar, hurufnya bisa besar kecilkan. Nah seperti ini. Kekecilan enggak ini 18? Buat 20 ya. Nah seperti ini. Mas Arokib gimana Mas? Bisa mengikuti Mas Arokib? Oke, coba misalkan saya coba ini misalkan seperti ini ya. Saya tambahkan misalkan JML ya, misalkan JML. Kemudian varchar. Ini bisa ya, jumlah mesin. Oke, ini misalkan tanpa after misalkan ya, tanpa after.
tanpa after, kemudian ini pun bisa harusnya ya. Ini artinya nanti saya menambahkan satu atribut namanya JML di dalam tabel mesin dengan tipe varchar sebanyak 15. Ini kan ada kesalahan ya. Ada kesalahan di apa ini? Kelebihan kurung tutup. Coba saya enter. Nah, ini akan kesalahannya seperti ini, Mas. You have an error in your SQL syntax. Ya. Nah, biasanya langsung merujuk ke sini. Nah, ini ditunjukkan corresponding to your MySQL server version for right syntax to use. Nah, biasanya di belakang. Nah, ini harus peka sendiri. Kira-kira salahnya apa? Di sekitar tanda kurung tutup ini salahnya apa? Ya, salahnya apa? Nah, tinggal dicek. Oh, ternyata salahnya kelebihan ya. Oke, silakan Anda tambahi JML. Nah, Anda tambahi perintah yang terakhir ini ya. Alter tabel mesin add JML varchar kurung buka 15. Monggo silakan. Selanjutnya saya dash lagi mesin. Nah, seperti ini. Kita sudah ada 5 atribut di dalam tabel mesin. KD mesin, nama mesin, jenis mesin, harga beli, dan JML. Seperti itu. Gimana? Tidak ada masalah? Tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Oke, kalau tidak ada masalah, itu tadi add itu untuk menambahkan nama kolom, nama atribut, ya, menambahkan nama atribut. Misalkan ya, sekarang kalau tadi kita menambahkan pakai alter tabel, add ya. Kalau saya misalkan mau merubah atribut JML di dalam tabel mesin ini menjadi JML mesin misalkan, JML mesin. Caranya adalah alter tabel, nah seperti ini. Kemudian mesin tabelnya, kemudian pakai change. Nah, change ini untuk merubah. Alter tabel mesin change, kemudian kita sebutkan variabel atau nama variabel yang lama yang akan kita rubah namanya apa? JML. Kemudian spasi, lalu kita tentukan nama barunya apa? JML mesin. Nah, kebetulan JML ini harusnya INT, ya karena berupa angka. Ini kok sebelumnya varchar. Langsung kita sebutkan INT, misalkan 3, seperti ini. Saya ulangi, alter tabel mesin, change, merubah variabel atau kolom JML. JML ini kan struktur yang lama ya. Kemudian kita rubah dengan nama JML mesin. Sekaligus kita merubah. Langsung Anda tentukan nama atribut atau variabel barunya apa, kemudian tipenya apa, lalu lebarnya berapa. Oke, kita enter saja. Nah, seperti ini. Ini untuk merubah, ya, untuk merubah data. Oke, silahkan Anda alter tabel juga ya, alter tabel mesin change ya. Setelah tadi add, kemudian kita merubah change ya. Kemudian kita melihat lagi strukturnya, dash
mesin, titik koma. Nah, sekarang dari JML mesin berubah menjadi apa ini? Menjadi, maaf, dari JML menjadi JML mesin, seperti ini. Oke, ini untuk tambah sudah tadi pakai add, kemudian menambah, merubah, ya. Kemudian saya tambahkan satu lagi, bisa enggak? Coba ini saya tambahkan yang menghapus, ya. Sebelum menghapus saya tambahkan dulu. Enggak saya tambahkan, tapi langsung kita hapus ya. Alter tabel mesin. Nah, alter tabel mesin seperti ini. Kalau add tadi menambah, kalau change itu merubah, kalau menghapus pakai drop. Alter tabel mesin, drop, yang mau dihapus apa? JML mesin. Udah gini aja, ini menghapus. Oke, itu 3 dipahami. Menambah, kemudian menambah, merubah, dan menghapus. Monggo, silakan. Monggo, silakan. Langsung kita enter saja. Oke, coba kita cek DESC mesin. Nah, seperti ini ya. Nah, ini akan berkurang, JML mesinnya hilang. Nah, JML mesinnya hilang. Seperti itu. Oke, tidak ada masalah. Silakan. Kalau ada yang masalah, silakan bertanya. Aman, Pak. Aman, tidak masalah ya. Pintar-pintar berarti. Oke, saya lanjut. Ini saya kasih dasarnya yang biasa digunakan. Kemudian kita coba lagi show database, show table ya. Show table tadi apa? Show table. Menampilkan tabel yang ada ya. Kemudian kita akan menambahkan, kalau tadi kita menambahkan variabelnya, langkah selanjutnya adalah mengisi variabel. Mengisi variabel-variabel dengan inputan data. Langkah pertama yang perlu kalian lakukan adalah tentukan tabel apa yang akan Anda isi, Anda insert ya. Langkah kedua baru kita melakukan isian ya. Caranya kita melihat dulu strukturnya. Misalkan kita mau menambah data, isian data pada tabel supplier. Kita cek dulu susunan di supplier itu ada apa saja. Sebentar. Nah ini ya, des supplier. Ini kayaknya MySQL saya yang kurang tadi belum saya remove. Tidak apa-apa. Des supplier seperti ini, titik koma. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menambahkan ya. Jadi di dalam supplier ini ada 4 atribut: KD sub, nama sub, jenis, dan kota ya. Caranya menambahkan data adalah insert into ya. Insert into, nama tabelnya apa? Supplier seperti ini. Insert into supplier. Kemudian kolomnya kita sebutkan juga boleh biar lebih tertib. KD sub. Nah,
Nah, kemudian yang kedua NM sub. Kemudian yang ketiga jenis. Kemudian yang keempat adalah kota. Oke, seperti ini dulu, jangan di-enter. Kemudian values, ya, values atau value, tidak apa-apa, value, tidak usah pakai S. Kemudian kurung buka. Yang pertama kita akan menambahkan KD sub. Perlu dicermati bahwa KD sub ini tipenya adalah varchar. Varchar adalah tipe data yang tidak bisa di perhitungan angka atau lebih mengarah ke data huruf atau percampuran huruf angka yang memang tidak bisa di penjumlahan ya. Maka untuk jenis varchar Anda harus mengupdate dengan tanda petik 2, kemudian baru isinya. Misalkan supplier kita kasih nama S0001 seperti ini. Kemudian koma ya. S0001 di-update tanda petik, kemudian koma, yang kedua nama supplier adalah PT misalkan ya 4 sekawan misalkan 4 sekawan. Nah, seperti ini tanda petik. Kemudian koma, jenisnya jenis supplier adalah supplier tetap misalkan ya. Oke, seperti ini. Lalu yang terakhir adalah kota ya. Urutannya kan kode dulu, kemudian koma, nama sub, kemudian jenis tetap. Kotanya misalkan Surabaya misalkan. Oke, seperti ini. Oke, kurung tutup. Nah, ini berarti kita menambahkan ke tabel supplier dengan susunan KD sub, nama sub, jenis, kota ya. Kemudian value, isian untuk kode sub itu S001, kemudian PT 4 sekawan, kemudian koma tetap, koma Surabaya. Ini menambahkan satu inputan. Ya, silahkan titik koma di enter. Nah, query OK, one row affected. Query OK satu baris affected. Ada masalah? Silahkan dicoba dulu. Nanti cek ya, cek. Coba cek cara apakah sudah masuk atau belum data yang saya inputkan. Seperti itu ya. Sudah masuk atau belum data yang saya inputkan. Cara ngeceknya adalah select. Nah, select bintang. Bintang itu mewakili semua variabel ya. Mewakili semua variabel. Bintang from supplier. Nah, ini sudah masuk berarti datanya. S01, PT 4 sekawan, jenis tetap, kota Surabaya. Oke, sampai sini dulu. Silahkan, ada kesalahan Anda. Aman, Pak. Aman, nggak ada masalah ya. Sekarang kita akan menambahkan data lagi. Ya. Menambahkan data lagi. Misalkan, sama ya, insert into supplier, KD sub, nama sub, jenis kota. Misalkan ini 02, PT 1 angsa, misalkan. Seperti ini. Jenisnya tidak tetap. Ya, tidak tetap. Kemudian kotanya adalah Semarang. Nah, misalkan gini ya. Oke, ini misalkan saya mau menginputkan langsung beberapa data. Pertama S02 saya tambahkan lagi, maka Anda langsung inputan selanjutnya ya, S003, kemudian
nama perusahaannya adalah atau nama suppliernya adalah PT Bersama Maju misalkan ya. Kemudian jenisnya tetap. Lalu kotanya Bandung. Nah, seperti ini. Kurung tutup. Nah, nanti Anda bisa nambahkan lagi koma seterusnya gitu ya. Oke. Coba 2 dulu ini kalau sudah di enter. Nah, ini berhasil. Kalau tadi ini one row inset, ini adalah keterangannya 2 rows, 2 baris affected, kemudian 2 duplicate. Kita cek, select bintang from supplier. Nah, seperti ini. Ada 3 sekarang, ya, ada 3 sekarang. Oke, aman, tidak ada masalah. Bentar Pak, baru dicoba. Oke, silahkan ya. Yang lain gimana, Mbak Erista? Ada masalah, Mbak Erista? Aman saja, Mbak Erista? Aman, Pak. Aman ya. Kemudian Mbak Tarisa gimana, Mbak Tarisa? Absen FT belum saya buka ya. Nanti setelah ini saya buka. Saya tambahkan sedikit. Mbak Rafni Devi, gimana Mbak? Ada masalah? Mas Wildan Ramandan. Itu barusan saya share, ada tawaran bantuan KIP lagi ya, SPP, barangkali yang berminat. Itu saya juga barusan dapat dari Biro Kemahasiswaan, terakhir itu besok pagi. Baik, tidak ada masalah? Aman Pak. Aman ya. Oke, itu untuk sekarang kita main di select ya, coba supplier ya. Main di select dulu lah, yang mesin kita biarkan dulu ya. Coba lakukan select bintang from
supplier sudah tadi ya, tidak ada masalah. Ini maksudnya kita bintang itu mewakili semua atribut yang ada di tabel supplier. Kemudian kita coba lagi pakai select KDSUB. Nah, kemudian kita bisa memilih apa yang kita tampilkan, tidak harus semua atribut ya. KDSUB, kemudian nama sub ini 2 saja tidak masalah. From supplier ini kan ini sesuai kebutuhan ya, ini sesuai kebutuhan. Oke, seperti ini. Nah, ini hanya 2 ya. Select KDSUB, nama sub, from supplier ya. Kemudian ada kita variatif tidak masalah ya. Select nama sub dulu ya, kemudian kota. Ingat ini harus sesuai dengan susunan tabelnya ya. Jangan lantas kota 1 itu jangan, harus sesuai ya. Kemudian nama sub kota, kemudian jenis ya, titik from, jangan lupa supplier. Nah, titik koma ya. Kemudian saya nyoba seperti ini. Misalkan ini kesalahannya kira-kira apa? Coba pahami. Kesalahannya apa ini? Select NM sub, koma kota, koma jenis from spasi supplier 1 titik koma. Kesalahannya ada di apa? Supplier 1, Pak. Nah, supplier 1 ini sudah ada pesan tabel supplier 1 pada database data Python doesn't exist, tidak ada ya. Kemudian coba ini kesalahan. Nah, ini kesalahannya apa? Bisa dibaca enggak ini? Kotanya, Pak, A-nya ada 2. Kotanya ya. Oh, sudah lebih paham ya cara pencarian kesalahannya ya. Oke, ini dasarnya ini SQL ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian, jadi tadi sudah menampilkan data, menampilkan sebagian data, menampilkan data dengan susunan bolak-balik ya. Oke. Selanjutnya saya ke bintang lagi seperti ini. Sekarang ini datanya ada berapa rekod, ada berapa baris supplier? Sementaranya ada berapa? Rekod atau baris, ada berapa data ini? 3 ya. Ada 3 atau S001, S02, S003. Selanjutnya, saya akan coba ini. Saya akan menampilkan data dengan filter tertentu ya. Select misalkan bintang mewakili ya. From supplier. Kemudian where. Nah, ini ada where. Where itu apa? Where itu bahasa Indonesianya apa? Di mana? Ya, di mana? Batasannya. Where. Select, tampilkan semua kolom pada supplier yang mana batasannya apa? Where, jenis, sama dengan tanda petik, tetap. Ini bisa dipahami nggih? Select bintang from supplier, menampilkan semua kolom supplier, di mana jenisnya adalah tetap. Maka nanti yang akan muncul kira-kira berapa data? Yang akan muncul berapa data? 2, Pak. 2. Ya, seperti ini. Hanya 2. Bisa nggih? Dipahami nggih? Ini dasarnya lah ya, harus bisa lah ya. Kemudian jenis misalkan tidak tetap. Nah, seperti ini. Makanya ada 1 ya. Misalkan ini saya gabung ini, kira-kira muncul tidak? Ada datanya tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kosong. Karena tidak sesuai. Tidak sesuainya karena kurang spasi ya. Kemudian kita variatif lagi. Tampilkan ini ya, misalkan ya, tetap
tapi ini yang kita tampilkan KD sub dan jenis saja. Nah, seperti ini. KD sub, jenis. Nah, berarti hanya tampil yang tetap dengan batasan kolom yang tampil adalah KD sub dan jenis. Oke, bisa dipahami ya? Mudah-mudahan ya, tidak terlalu sulit ya. Benar, Pak. Terlalu kecepatan. Oh, kecepatan? Kecepatan enggak? Kecepatan, Mas? Lumayan, Pak. Lumayan. Iya, Pak. Nah, bingung tanya lo ya. Kalau bingung tanya lo ya. Iya, Pak. Ya. Oke, kalau sudah saya lanjutkan sedikit. Ini untuk dasarnya. Mudah-mudahan bisa untuk catatan ini. Ini pakai program apapun untuk database ya seperti ini polanya ya. Kemudian seperti ini. Tampilkan semua kolom pada supplier. Kemudian batasannya bukan jenis, tapi kota. Nah, kota sama dengan Semarang. Oke, hanya ada satu ya. Kota Semarang hanya ada satu. Oke. Bisa ya, mudah dipahami ya. Sekarang saya variasi sedikit. Kalau ini bisa berarti paham. Sebentar. Saya variasi sedikit seperti ini. Sebentar. Ini terakhir. Ini tetap N kota sama dengan Semarang. Baik, kira-kira yang muncul ini data mana? Data kode berapa ini kira-kira yang muncul? Select bintang from supplier, where jenis tetap, dan kotanya Semarang, pakai bantuan N. Kira-kira yang muncul untuk data supplier jenis berapa? Pertama, Pak. Yang pertama, untuk yang Tidak data... ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Tidak muncul ya, benar ya, tidak muncul ya. Ya, kosong. Tapi kalau ini Surabaya, muncul enggak ini? Muncul, Pak. Muncul satu. Baik, dasarnya itu ya untuk SQL. Dasarnya itu untuk SQL. Nanti rekamannya saya kasihkan, bisa untuk belajar ulang atau barangkali yang belum mengikuti. Insya Allah kita minggu depan masuk saya terapkan di aplikasi Python-nya. Ya, ini pahami dulu di SQL dasarnya dulu. Ini nanti selalu dipakai kalau Anda menggunakan pemrograman berbasis database. Python bisa, pakai web bisa. Ya, perintah-perintahnya ya select, kemudian insert tadi seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu, silahkan. Ada pertanyaan dulu. Pak, mau tanya, Pak. Silahkan, Mas. Untuk data barisannya itu di tabel suppliernya itu apakah bisa dihapus seperti tadi atau tidak, Pak? Dihapus, maksudnya datanya dihapus, misalkan. Iya, Pak. Misalkan data nomor S003 gitu, atau gimana? Iya. Bisa, Mas. Bisa. Kita pakai yang namanya sebelum dihapus, coba kita rubah dulu ya. Sebelum hapus kita rubah dulu ya. Setuju tidak? Sebelum saya hapus kita main di edit dulu ya. Misalkan data pertama ini ya, saya rubah jenisnya menjadi tidak tetap. Ya, berarti pakainya update. Kalau insert tadi untuk nambah, kalau update ini untuk merubah. Ya. Update nama tabelnya adalah supplier. Kemudian set, ya, update supplier set, kemudian selanjutnya adalah
kolom yang dirubah apa misalkan jenis ya. Set jenis sama dengan ya. Set jenis sama dengan tanda petik saya rubah menjadi tidak tetap. Nah, seperti ini. Oke, berhenti sampai sini, jangan di-enter dulu. Update supplier set jenis sama dengan tidak tetap. Ini nanti pengaruhnya adalah semua data supplier, ya, kolom jenisnya akan bernilai tidak tetap. Hati-hati di sini. Hati-hati ya, hati-hati di sini akan tidak tetap. Coba kita buktikan ya, coba kita buktikan mumpung data kita masih sedikit, di-enter saja. Oke, di sini ada 3 yang berubah. Coba saya select ini ya. Nah, ini akan berubah semua. Akan berubah semua menjadi tidak tetap. Ya. Dari yang tetap ya, tidak tetap ya, tidak tetap. Yang ketiga juga tidak tetap. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau saya hanya merubah salah satu? Ya, berarti seperti ini, misalkan tadi update supplier set jenis, misalkan kita rubah ke tetap. Yang kita rubah, kita batasi pakai where. Ya, where kita akan merubah isi jenis dengan tetap pada tabel supplier di mana ya, di mana KD subnya sama dengan berapa yang mau kita rubah? S001. Nah, ini maksudnya saya akan merubah, Anda akan merubah isi dari kolom jenis menjadi tetap dari tabel supplier, di mana yang KD subnya adalah S0001. Kita enter. Nah, coba kita lihat perubahannya. Nah, seperti ini. Maka yang berubah beda sama yang tadi ya. Kalau tadi tidak ada where-nya, semua akan berubah. Kalau ini ada where-nya, menjadi hanya kode yang dimaksud yang berubah. Seperti itu untuk merubah data dulu. Setelah ini saya tambahkan delete atau hapus. Oke, bisa dipahami untuk update? Kalau tidak ada pertanyaan, saya tambahkan tentang hapus ya. Hapus itu pakainya delete. Nah, delete. Delete nama tabelnya supplier seperti ini. Udah seperti ini. Ini kalau Anda enter, maaf sebentar, delete from ya, maaf. Delete from supplier. Titik koma, kalau di enter ini hilang semua loh ya, hati-hati, ini nanti hilang semua, maka perlu kita batasi, where yang mau kita delete, yang misalkan kodenya S003, atau yang akan kita delete misalkan yang kotanya Semarang, itu bisa ya, misalkan kita, kalau di atas ini adalah pergantian, misalkan dengan batasan yang kode suppliernya sekian. Sekarang kita akan menghapus supplier dengan batasannya bukan kode sub, tapi batasannya adalah kota. Kota Semarang. Nah, seperti ini. Maka yang akan terhapus adalah data atau baris dengan kota Semarang. Misalkan ada di tabel supplier ada beberapa kota yang kotanya Semarang, maka ya dihapus semua.
Untuk kota Semarang lah ya maksudnya ya. Misalkan ada 10 data yang kotanya Semarang ada 5, maka 5 itu terhapus semua dengan ketentuan kotanya Semarang. Oke, kita enter. Kita lihat perubahannya. Nah, akan hilang seperti ini. Monggo dipahami sebentar, kalau ada pertanyaan ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan dulu, Mas Ari Putra, silakan. Yang lain? Udah aman, Pak. Aman ya. Ya sampai sini dulu ya, sampai sini dulu dipahami, sampai dengan materi delete. Ya, ini materi dasar, bisa Anda pelajari langsung cari literatur di internet, setidaknya dasarnya sudah paham. Nanti tinggal pengembangan, Anda cari materi bisa ya. Nanti sambil jalan, kalau ada tambahan, misalkan perintah yang lain, nanti kita bisa tambahkan ya. Ini bisa di-copy enggak kira-kira perintahnya? Coba, sudah nyoba ngopi belum? Coba, bisa enggak di-copy? Untuk belajar misalkan ya. Kontrol, kok hilang? Coba di blok Kontrol C. Apakah ada yang berhasil? Kontrol C, buka Word. Kemudian Kontrol V. Ini ternyata bisa, Mas Mbak ya. Silahkan Kontrol C, kemudian Kontrol V ya. Oke. Oke, sekali lagi ada pertanyaan untuk materi dasar SQL. Ini tidak hanya di Python, tapi seterusnya untuk pemrograman yang lain bisa bermanfaat dasarnya ini. Karena MySQL itu bisa digunakan di platform pemrograman apapun untuk database ya. Pak, izin bertanya. Silakan Mas. Itu kalau datanya di close itu atau auto save atau gimana Pak? Nggak hilang ini kok. Ini Anda close nggak hilang. Laptop Anda matikan, dibuka nggak hilang. Karena ini database. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih, Pak. Jadi beda dengan materi kita sebelumnya tentang array. Array kemarin itu adalah penyimpanan sementara. Manakala program di close, ya hilang. Tapi kalau database ini, data akan tetap ada selama belum dilakukan perintah delete atau drop atau penghapusan tabel. Seperti itu, Mas. Yang lain silakan. Ada pertanyaan? Mas Faik, Mbak Irista, Mas Arokib, Mas Braja, Mbak Sukmawati, Mas Putra, Darus, Salam, Mas Aldinu, Mas Wildan, Mas Ramandan, Mas Pangestu. Ada pertanyaan dulu, silahkan. Oke, kalau tidak ada, mohon kamera diaktifkan, mau saya screenshot untuk bukti kuliah. Sebentar saja diaktifkan. Ya, silahkan beberapa diaktifkan. Baik, saya print screen ya. Oke. Oke, terima kasih. Monggo kalau dinonaktifkan lagi. Itu dasarnya, mohon bisa dipahami lebih lanjut karena slide-nya akan kita pakai terus ini ya. Ada pertanyaan sekali lagi? Nah, ini Mbak Arsinta baru kelihatan ini ya. Mas Arokib ya, Mbak Yuyun. Gimana Mbak Yuyun? Bisa Mbak Yuyun? Lumayan, Mbak. Lumayan. Ya sudah, itu saja untuk malam ini. Yang kelas hari Senin silakan absen di Kulino saja.
yang hari Rabu absen di Kulino dan di FT. Sebentar, FT saya buka. Nggih, matur nuwun untuk perhatiannya malam ini di perkuliahan program komputer. Mudah-mudahan ke depan kita sudah bisa memanfaatkan di pemrograman Python untuk MySQL-nya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Yeah. Terima kasih, Pak. Siwa. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Terima kasih, Pak. Ya.